Selamat pagi. Good morning. Kalau di Tapanuli, bahasa Batak good morning atau selamat pagi apa? Horas. Apa arti horas? Horas. Teman-teman di jauh jangan bilang horas itu apa ya horas ya. Kadang-kala belum bisa memahami horas ya. Horas itu kalau di kita pelajari di kamus bahasa Batak ya, horas itu artinya horas. Kalau diterjemahkan itu ya bisa keras ya, kuat. Horas ya. Kalau kita jumpai kayu yang keras, nah, gitu. Jadi kalau orang kami Tapanuli kalau bilang horas itu berarti hendaklah kau kuat, perkasa, jangan pernah dikalahkan oleh apapun, maju terus, ya kira-kira begitu ya. Jadi kalau saya bilang horas itu artinya hatimu kuat di dalam Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab ya, karena dalam nasihat Rasul Paulus kepada Timotius muridnya, dia bilang begini, karena Allah, kan Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kuat dalam Tuhan hadapi berbagai tantangan dalam situasi apapun ya. Selamat datang bagi sahabat-sahabat yang bergabung dengan saya pada saat ini. Ya baik, ya memang spesial secara khusus bagi jemaat ya, jemaat di rumah. Ayo silakan. Beberapa menit ke depan ini saya akan sampaikan firman Tuhan yang mengubah mindset, mengubah pikiran kita. Masih tetap sekitar Mazmur pasal 103 ya. Dan pada hari ini kita akan fokus dengan ayatnya yang keempat, bagian kalimat bagian permulaannya itu ya. Haleluya. Kita nyanyi dulu dari ayat itu ya. Jiwaku memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salah
dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Baik, penghargaan yang pertama saya sambut. Ini spesial, selamat saya sambut kepada komen yang pertama. 2 orang pertama yang memberi komen. Shalom Pak Mangara, mani huruf ya, shalom. Ya, Horas. Keras, kuat ya amangnya. Gimana kabar di sana? Puji Tuhan ya. Baik. Iya, saya juga menyambut Pak Tumiwang Maker di Manado. Ya, bagaimana kabar Tumiwang Maker di Manado? Masih di Wasian ya? Bagaimana kabar Tolok? Aman-aman aja? Puji Tuhan. Sudah rindu lagi untuk jalan-jalan di Manado ya, sampai ke Minahasa. Ingin menikmati indahnya anugerah Tuhan di sana ya. Ya, kita nyanyi dengan gembira. Jiwaku memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Puji Tuhan pada tiap hari. Segala susahmu hilang. Puji Tuhan, kemana kau pergi, hidupmu jadi senang. Segala susah hilang kalau puji Tuhan. Oh haleluya, pujilah Tuhan. Oh puji Tuhan, haleluya. Oh haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah, terpujilah Tuhanku. Haleluya, tiada hari tanpa memuji Tuhan. So, mari kita isi hari-hari hidup kita, setiap detik, setiap waktu memuji Tuhan. Bahkan hembusan nafas kita ya, puji Tuhan. Sebab ketika kita memuji Tuhan ya, sebenarnya itu adalah ungkapan jiwa kita bahwa kita dekat dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Dia baik dalam kehidupan kita. Selamat datang Ida Silitonga, ya, Tuhan memberkati. Oh haleluya, puji Tuhan. Baik, saya baca firman Tuhan dulu ya. Ya, hari ini dari Mazmur pasalnya yang ke-103. Ini Mazmur 103 ini, M103 ini, saya berharap ini akan menjadi ayat-ayat firman Tuhan dalam pemberitaan satu minggu ini, bahkan mungkin lebih, karena setelah saya baca berulang-ulang firman Tuhan ini, di sini kita temukan how to praise God, bagaimana memuji Tuhan, how to praise Elohim. Elohim kita itu Yahweh itu, bagaimana kita memuji Tuhan. Ya, di sana dikatakan apa? Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, soul, jiwaku. Ada nggak jiwa ya? Bisa nggak dilihat itu jiwa? Nggak bisa ya. Jiwa itu ada di dalam kita ya. Kalau ahli jiwa gimana? Ya, yang ahli jiwa, psikologi itu kan hanya melihat gejala-gejalanya aja, itu dipelajari. Tapi kita sendiri bisa berkata, saya ini punya jiwa. Ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus. Ya. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Karena memang memuji Tuhan itu kan tidak mudah ya. Segenap batin, yang tahu batin kita kan Tuhan. Tuhan yang tahu batin kita sedalam-dalamnya. Tuhan yang menyelidiki hati kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kalau bilang jangan lupakan, itu berarti always remember. Don't forget. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dengan mengetahui kebaikan Tuhan, dengan mengetahui kebaikan Tuhan, lalu kita ucapkan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita nyanyikan dengan nada-nada kebaikan Tuhan, itulah yang disebut dengan memuji Tuhan. Ya, karena itu jangan mengeluh. Karena di sini jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh berpikir tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu sangat baik, pokoknya sangat baik. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ketika kita mampu mengingat segala kebaikan Tuhan, tidak lupa segala kebaikan Tuhan, itu automatically ya, secara otomatis kita bisa memuji Tuhan walaupun tidak pakai nyanyian ya. Alasan pertama, beberapa hari lalu saya sudah sampaikan, karena Dia mengampuni segala kesalahanmu. Nomor 2, kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Dan yang keempat, ayat keempat maksud saya, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Jadi kita fokus dulu sekarang dengan ayat yang keempat. Ayat keempat, kalau kita rajin baca Alkitab, kan sudah menolong banget sekarang ya. Kita punya handphone, punya tablet kecil seperti ini.
kita bisa langsung klik arti-arti lain daripada kalimat di sini ya. Misalnya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Lalu di dalam terjemah lain, Ia menebus aku dari neraka. Ia melimpahi aku dengan kasih setianya dan kemurahannya. Lalu dipakai dalam bahasa, kita lihat dulu bahasa khusus di daerah ini ya. Bahasa Toba, Ibana paluahon ngolum sian hamaguan. Kalau diterjemahkan langsung ini dari bahasa Batak ke bahasa Indonesia, Ia melepaskan kehidupanmu dari hamaguan, dari tersembunyi, hilang. Ibana martupalhon, dia membuat mahkota dengan basa dohot asini roha. Wish. Bahasa Yunani bilang apa? Ton lutrop, ton lurononta ektes toras ten zoen so. Ini memang kalau bahasa lain kita baca, kita jadi seperti lain ya. Iya, lalu dalam terjemahan bahasa Inggris ada He redeems thy life from destruction. Ya, Dia membebaskan hidup kita dari destruksi. Ya, He keeps back your life from destruction. Lalu disebut crowning you with mercy and grace. Crowning, dari kata crown, mahkota. Corona itu artinya juga mahkota ya. Crown. Jadi kalau lihat itu virus corona itu kan memang seperti mahkota ya. Ya, kita berharap hari-hari ini kita semua tidak dimahkotai oleh corona ya, tapi ke corona crown with mercy and grace ya, dimahkotai dengan loving kindness ya, and tender mercies. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Baik. Nah, kita nyanyi dulu tentang mercy ya, tentang kasih karunia. Sesungguhnya itu juga dalam Mazmur pasal 23, kebaikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti aku seumur hidupku. Ya, itu pemazmur senang pakai itu ya. Pujilah Tuhan ya. Bosannya untuk selamanya, kasih setianya. Ada juga begitu ya. Tapi saya mau nyanyi dulu ini. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Dengan tempo yang cepat. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Kebajikan dan kemurahan mengikuti
sepanjang umur hidupku. Loving kindness, oh haleluya, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Nah, sekarang seperti apa saya katakan tadi, kita fokus melihat dulu dari ayatnya yang keempat ini. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Kita perhatikan sebentar. Tadi pagi memang saya sudah sampaikan ini di Zoom pagi berdoa bersama dengan seluruh jemaat tentang apa makna, apa arti daripada menebus. Ya, menebus. Menebus itu adalah membeli ulang atau membayar apa yang pernah tergadai. Ya. Dibeli. Nanti saya kasih contoh-contoh ya. Membeli. Kita ini kan harus memahami ini, dia yang menebus. Saya kasih contoh, tadi pagi saya sudah sampaikan. Bagi para pedagang, para penjual, itu sangat memahami itu apa arti menebus. Ya. Kenapa ada arti tebusan? Karena ada pegadaian, tergadai. Misalnya ya, ada enggak di antara kita ini angkat kredit ya, angkat kredit. Ya. Kalau kita kredit uang misalnya kan, kalau kita kredit uang kan kita kasih panjar, down payment, ada juga memang DP-nya 0. Kalau kita kasih pinjam uang kan, selalu tempat peminjaman kita itu dia harus berjanji dengan kita dengan sebuah ikatan perjanjian. Dan untuk mengikat perjanjian itu biasanya yang sering saya lihat juga dari peminjam itu diminta jaminan berupa agunan. Ya, misalnya kalau ada orang mau pinjam uang sekian juta, ya ada STNK mobilnya digadaikan. Dan kemudian juga STNK sepeda motor dan macam-macam. Kemudian juga ada yang mengagunkan misalnya dia mau pinjam uang cash, lalu dia kasih cincin berliannya. Ya, saya nggak ada cincinnya sekarang ini. Dia kasih cincin berliannya. Ya, coba bayangkan misalnya, untuk apa kita pinjam uang? Biasanya kan kita pinjam uang karena kita terdesak ya. Ada kebutuhan yang sangat mendesak kita untuk kita lakukan sesuatu. Misalnya kita mau kontrak rumah, ya kita sangat mendesak. Ya, kita kan mau tinggal di mana ya sekarang ya. Lalu akhirnya kita harus pinjam uang. Kita pinjam uang, yang paling repot biasanya kalau pinjam dari rentenir ya. Rentenir yang rentenya besar sekali. Tapi kalau pinjam dari yang legal, dari yang punya dasar hukum, dari bank misalnya kan, bunganya itu kan sudah standar. Misalnya kita sebutlah misalnya kalau rentenir lah ya. Kalau kita pinjam uang dari rentenir apa? Kan diminta apa jaminannya? Apa jaminannya? Biasanya jaminan itu kan selalu diharapkan dia harus lebih mahal dari yang kita pinjam. Dan itu ada ikatan perjanjian. Nah, kalau sudah kita pinjam seperti ini kan, bayangkan aja misalnya, ya kita harus cicil,
cicil, cicil, cicil, dan setelah lunas nanti agunan itu baru dikembalikan pada kita. Yang sering sangat mencekam kita, mampu nggak itu peminjam itu membayar semuanya. Dan kalau tidak mampu membayar, aduh, itu barang yang pernah kita gadaikan bisa tertahan. Coba misalnya kalau kita punya cincin aja, cincin ya, mahal. Kalau tidak ada perjanjian nggak boleh dipakai, bagaimana coba kalau dipakai? Lalu ketika saudara sudah lewat hari membayar, itu kan berarti dia sudah hak dia sesungguhnya. Bayangkanlah ketika kita pinjam, lalu dia pakai cincin berlian kita. Lalu dia duduk di kedai kopi sambil dia buat tangannya begini, dia goyang-goyang begini. Dan saudara dari situ yang meminjam uang dari dia. Mungkin air mata saudara menetes dan berkata, aduh, betapa tercekiknya aku sekarang melihat kawan itu. Sambil kita duduk di kedai kopi, lalu dia goyang-goyang tangannya begini. Dan sesungguhnya di dalam hati kita bilang, aduh, terhina banget aku ini, karena tidak ada uang. Jadi cincin kita itu terjual, tergadai. Sesudah pengalaman itu apa yang saudara lakukan? Ya, saudara pulang ke rumah, mungkin saudara merenung. Ada orang yang menyesal, dia bilang begini, kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya harus miskin? Kenapa saya harus begini? Bisa saja menyesal. Tapi orang yang cerdas, dia akan bilang begini dalam dirinya, aku akan bangkit. Dia akan lakukan aku akan mengurangi seluruh keinginan saya. Saya rela mati bagi keinginan saya. Saya tidak akan membeli apapun. Saya tidak akan makan yang enak-enak menurut selera saya, tetapi saya hanya makan menurut kebutuhan tubuh saya. Seluruh keinginannya itu dia cengkeram, lalu dia nggak lepaskan bablas. Jadi keinginannya itu di stop. Karena ada sebuah tekad ya. Nanti kita bahas itu mengenai hasrat. Ada sebuah tekad, saya harus ambil lagi saya punya itu. Saya harus ambil. Saya harus raih lagi itu. Dan tiap saat dia bergumul, dia kumpul-kumpul uang. Dan ketika dia kumpul uang, dia taruh mungkin dia tabung perlahan, ditaruh di kaleng roti yang dengan uang ya pecahan. Dan ketika dia taruh itu uang itu pada pecahan di kaleng itu, dan buang logam itu berbunyi ting. Dan pada waktu dia berbunyi itulah dia bilang, aduh, betapa mahal hartaku itu. Itulah satu-satunya yang aku miliki. Dan tepat pada waktunya sesudah dia punya uang itu, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada yang memakai cincin itu berkata, ini ada uangku. Mari kembalikan itu pada aku. Aku tebus. Aku serahkan semuanya uang ini. Dan miliknya itu kembali. Bukan lagi orang lain memakai, tapi orang itu memakai cincin itu. Betapa bahagianya. Dan yang paling menarik adalah untuk menebus itu apa? Untuk menebus itu dia harus berpuasa, seluruh kehidupannya diberikan ke sana. Saya jadi mengerti bagaimana tuh, ya, jadi seperti cincin tadi, seluruh kehidupan daripada yang menggadaikan cincinnya itu, dia kumpulkan segalanya. Dan demikian yang Tuhan Yesus lakukan pada saudara dan saya. Kita sudah tergadai kepada kuasa kegelapan oleh nafsu kita, keinginan kita,
ketidakberdayaan kita untuk melawan kuasa kegelapan. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan kita, Dia mau melepaskan kita. Dia sediakan segalanya bagi kita. Gitu. Ada lagu tentang kalau kita sadari betapa Tuhan sudah menebus kita. Ya pujian kita lanjut begini. Ku serahkan diriku pada Tuhanku. Padamu Yesus. Yesus Kristus di pagi hari ini sungguh luar dari kematian. Tuhan sudah membeli kita seperti ya. Demikian Tuhan juga sudah menyelamatkan kita dengan menebus kita. Kenapa kita ditebus? Itu yang disebut dengan grace. Itu yang disebut dengan kebaikan Tuhan. Itu yang disebut dengan kemurahan Tuhan. Bukan karena kita. Tapi Tuhan yang berinisiatif menebus kita dari kematian jahanam dan menjadi milik kepunyaannya. Tontonan ini pada hari ini, Tuhan memberkati. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi mereka sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Kasih karunia Tuhan dan besok jika Tuhan masih karena apa? Tekad saya adalah kata-kata terakhir. Karena I love you, aku mengasihimu.